Selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih sudah subscribe. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul A Time to Kill. Sebuah film non-fiksi yang sangat menarik untuk ditonton. Film berdurasi 2 jam lebih ini mengisahkan perjuangan seorang ayah yang telah dengan sengaja membunuh 2 orang preman yang telah memperkosa anaknya yang baru berusia 10 tahun. Bersama seorang pengacara muda, sang ayah berusaha mendapatkan keadilan atas tindakannya tersebut. Namun teror demi teror justru didapatkan oleh sang pengacara yang sedang berada di ambang kebangkrutan. Bagaimanakah perjuangan pengacara muda ini dalam membela kliennya ini yang ia tahu tidak punya uang untuk membayarnya? Simak kisahnya berikut ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Cerita berawal yang menggambarkan sebuah kehidupan di sebuah desa yang terlihat sunyi dan damai. Seorang gadis cilik berusia 10 tahun sedang berbelanja keperluan dapur di sebuah warung tempat ia biasa belanja atas permintaan ibunya. Gadis cilik itu bernama Tonya. Seorang gadis periang dan ramah dari golongan kulit hitam. Sementara itu, 2 orang preman berkulit putih sedang mengendarai sebuah mobil pick-up dalam kondisi sedang minum minuman beralkohol menuju desa tersebut. 2 orang preman ini mampir di warung tempat Tonya berbelanja tadi, dan dengan gaya mereka yang nakal, mengambil beberapa minuman di warung tersebut secara paksa. Tonya berjalan pulang menuju rumahnya sehabis berbelanja. Ia harus melewati sebuah jalan sunyi yang masih dikelilingi hutan. Saat itulah 2 orang preman tadi melihat Tonya yang sedang berjalan sendirian. 2 preman ini sudah dalam keadaan setengah mabuk. Mereka melempar Tonya dengan sebuah kaleng bir dari dalam mobil sehingga belanjaan Tonya berserakan. Tidak cukup hanya sampai di situ, 2 preman ini pun menangkap dan menyeret Tonya ke dalam hutan. Mereka mengikat kaki dan tangan Tonya, gadis kecil itu. Lalu kemudian secara bergiliran mereka pun memperkosanya. Tonya berusaha berteriak sekuat tenaga. Namun kedua preman ini justru semakin menyiksanya. Setelah kedua preman ini merasa cukup puas, mereka pun membawa Tonya yang sudah tak sadarkan diri ini, memakai mobil dan membuangnya ke bawah jembatan. Ibu Tonya yang merasa khawatir karena putrinya belum juga pulang, mendapat kabar dari adik-adik Tonya bahwa mereka telah menemukan belanjaan Tonya yang berserakan, namun mereka tidak melihat Tonya sama sekali. Ayah Tonya yang bernama Carly, yang bekerja di sebuah pabrik kayu, kemudian mendapat kabar melalui sebuah telepon. Carly segera pulang ke rumahnya. Saat itulah ia melihat putrinya yang dalam keadaan terluka parah. Ternyata para warga telah menemukan Tonya di bawah jembatan dan membawanya pulang. Carly menyadari apa yang telah menimpa putrinya. Mereka pun membawa Tonya ke rumah sakit. Para tetangga pun merasa turut prihatin melihat kepergian Tonya ke rumah sakit tersebut dengan menggunakan sebuah mobil ambulans. Tonya memang berhasil diselamatkan.
Namun menurut keterangan dokter yang memeriksanya, Tonya tidak akan bisa lagi memiliki keturunan, karena rahimnya telah hancur. Mengetahui hal itu, Carly semakin merasa terpukul. Sementara itu, kedua preman tadi akhirnya bisa ditangkap oleh para sheriff. Kedua preman tersebut berhasil dibekuk meski dengan sedikit perlawanan. Mereka berdua pun dijebloskan ke penjara. Carly mencoba mendatangi seorang pengacara muda yang sudah dikenalnya bernama Jack. Jack, seorang pengacara muda yang sedang berada di ambang kebangkrutan karena sudah beberapa bulan tidak mendapatkan klien. Carly pun meminta bantuan kepada Jack. Meski Jack tidak begitu mengerti maksud dari kedatangan Carly padanya, namun ia pun menyetujui untuk membantu Carly. Kedua preman tadi yang sudah dipenjara akhirnya akan disidang. Mereka berdua, dengan digiring para polisi, segera berjalan menuju ruang sidang. Saat itulah, Carly, yang ternyata memang sudah mengatur rencana, tiba-tiba muncul. Ia muncul dengan membawa sebuah senapan, milik salah seorang polisi. Carly kemudian dengan brutal, menembaki kedua preman tersebut, di depan orang-orang. Seorang polisi yang mengawal mereka pun terkena sasaran peluru, dan mengalami cedera pada kakinya. Kedua orang preman tadi pun, akhirnya tewas di tempat, dengan disaksikan oleh para pengunjung dan juga dari pihak keluarga mereka. Kejadian tersebut, tentu saja, membuat gempar seluruh kota. Jack yang saat itu juga berada di lokasi kejadian, merasa sangat terpukul. Ia tidak menyangka sama sekali kalau Carly akan nekat melakukan hal tersebut. Carly akhirnya ditangkap atas kasus pembunuhan kedua orang preman tersebut. Carly pun tidak melakukan perlawanan. Ia menyerahkan diri kepada pihak polisi yang mendatangi rumahnya untuk menangkapnya. Jack menemui Carly di penjara. Karena Jack sudah berjanji untuk membantu Carly, ia pun akhirnya memutuskan untuk jadi pengacara buat Carly. Meski Jack tahu kalau Carly tidak punya cukup uang untuk membayarnya, Jack tetap bertekad untuk membantu Carly. Karena di dalam hati Jack sendiri, sebenarnya juga membenarkan tindakan yang dilakukan Carly. Jack punya seorang istri dan seorang putri kecil. Jack merasa mungkin ia juga akan melakukan hal yang sama jika hal tersebut menimpa putrinya. Karena itulah, Jack bersedia menjadi pengacara bagi Carly, meski ia tahu Carly tidak akan mampu membayarnya. Seorang jaksa penuntut yang cukup terkenal di kota kecil itu yang bernama Buckley akan menjadi lawan Jack di persidangan nanti. Buckley adalah seorang yang punya pengaruh cukup besar di kota tersebut. Ia juga suka berbuat curang dalam persidangan. Meski harus menghadapi seorang yang hebat seperti Buckley, Jack tidak merasa takut. Seorang mahasiswi hukum yang cantik dan pintar mencoba membantu Jack dalam kasus tersebut. Gadis cantik tersebut bernama Roar. Berusaha meyakinkan Jack kalau ia bisa membantu Jack untuk memenangkan kasus tersebut. Jack yang awalnya berusaha menolak bantuan dari Roar, akhirnya harus mengakui kalau Roar adalah seorang yang jenius. Selain Roar,
Jack juga meminta bantuan kepada salah seorang pengacara senior yang sudah dipensiunkan. Pengacara tua ini bernama Julian. Julian di mata Jack adalah sosok yang sangat ia kagumi. Jack juga menganggap Julian sebagai gurunya. Selanjutnya ada Harry, seorang pengacara khusus kasus perceraian yang merupakan sahabat Jack sejak lama, juga turut membantu Jack. Mereka berempat membentuk tim kecil untuk bisa memenangkan kasus tersebut. Sementara itu, dari pihak keluarga kedua preman yang tewas tersebut juga tidak tinggal diam. Mereka bergabung dengan sebuah kelompok yang merupakan perkumpulan orang-orang kulit putih yang anti dengan orang-orang kulit hitam. Seorang kakak dari salah seorang preman yang tewas tersebut, yang bernama Freddy, bergabung dengan kelompok anti kulit hitam tersebut. Kelompok ini akhirnya mulai meneror kehidupan Jack. Mulai dari mencoba membakar rumah Jack, hingga hendak meledakkan bom di rumah Jack. Namun, Jack dengan bantuan para polisi masih mampu menggagalkan kejahatan dari kelompok tersebut. Jack merasa mulai tidak aman. Ia pun mengirim sang istri dan putrinya untuk sementara tinggal di rumah orang tua sang istri yang berada di kota lain. Istri Jack juga sangat khawatir akan keselamatan sang suami. Ia meminta Jack untuk berhenti melanjutkan kasus tersebut. Tapi Jack tetap bersikeras untuk melanjutkannya. Persidangan demi persidangan terus terjadi. Buckley beberapa kali berhasil membuat Jack dan Carly terpojok. Sementara di luar gedung, sekelompok orang berkulit hitam yang membela Carly terus melakukan orasi agar Carly dibebaskan. Sementara itu, Freddy dan kelompoknya yang sangat ingin Carly dihukum mati melakukan perlawanan terhadap orang-orang kulit hitam tersebut. Kericuhan pun terjadi di luar gedung pengadilan tersebut, di mana Freddy dan kelompoknya yang memakai topeng tiba-tiba menyerang orang-orang berkulit hitam ini yang membela Carly. Kericuhan terus berlanjut. Sampai-sampai Jack pun terkena sasaran sabetan sebuah pisau karena berusaha membantu seorang polisi. Keributan itu pun berakhir saat pemimpin dari kelompok bertopeng tersebut mati terbakar oleh kelompok orang kulit hitam. Namun perjuangan Freddy dan kelompoknya terus berlanjut. Mereka akhirnya berhasil membakar rumah Jack saat Jack sedang tidak berada di rumah. Jack sangat terpukul melihat hal tersebut. Tapi ia tetap bertekad untuk tetap melanjutkan kasus tersebut. Meski beberapa orang temannya menyarankannya untuk menyerah. Sidang terus berlanjut. Jack dan Carly justru semakin terpojok. Jack yang akhirnya merasa mulai menyerah, akhirnya hanya pasrah. Ia sudah tidak yakin bisa memenangkan kasus tersebut. Apalagi Freddy dan kelompoknya terus meneror Jack. Bahkan asisten Jack
pun ikut menjadi korban dari teror tersebut. Roark juga akhirnya ditangkap oleh Freddy dan kelompoknya. Mereka menyiksa Roark di sebuah hutan dan meninggalkannya sendirian di sana. Beruntunglah seseorang dari kelompok tersebut tidak tega melihat Roark, dan ia pun kembali untuk membantu Roark. Jack yang mengetahui hal tersebut pun merasa mulai tak punya harapan untuk menang. Jack mendatangi Carly di penjara. Ia berharap Carly bisa menerima kekalahan mereka tersebut. Tapi Carly tidak ingin dipenjara. Ia masih berusaha meyakinkan Jack kalau mereka bisa saja memenangkan sidang tersebut, seandainya saja Jack mampu menyentuh hati para juri. Hari penentuan keputusan pun tiba. Buckley mulai menyampaikan kesimpulannya kepada para juri, dan sudah memastikan bahwa Carly bersalah. Jack pun berusaha meyakinkan para juri bahwa Carly tidak bersalah. Jack menggunakan usaha terakhirnya tersebut untuk membuat juri percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Carly adalah sebuah tindakan yang akan dilakukan oleh siapa saja sebagai seorang ayah. Jack mencoba menceritakan kejadian yang menimpa Tonya dengan versi yang berbeda. Setelah kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannya, selanjutnya pihak jurilah yang akan memutuskan perkara tersebut. Suasana terlihat hening untuk menunggu keputusan para juri. Sampai beberapa saat, sidang pun diputuskan, dan ternyata Carly dinyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Mendengar hal itu, para pendukung Carly berteriak penuh kebahagiaan di luar gedung. Sidang pun dimenangkan oleh pihak Jack dan kawan-kawan. Carly pun dibebaskan dari hukuman. Di bagian akhir film, terlihat Jack yang mendatangi kediaman Carly yang sedang merayakan kemenangannya bersama para warga lainnya. Dan cerita pun berakhir dengan happy ending. Demikian alur cerita film A Time to Kill. Lebih dan kurangnya, Mimin mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Salam hangat untuk kalian semua. Semoga terhibur dan sampai jumpa lagi.